Begitu garis itu duduk di blind date, ia langsung merasa tersentak kaget saat menoleh. Ternyata pria yang duduk di depannya adalah CEO yang beberapa hari ini ia hindari dengan putus asa. Seketika hatinya dipenuhi rasa panik dan tidak percaya, karena beberapa hari sebelumnya, ia keliru mengira pria itu sebagai mantan pacar sahabatnya, lalu tanpa sadar menyiramkan air kotor dari cucian mobil ke arahnya. CEO itu tampak sedikit bingung, dan sebelum ia sempat bereaksi, garis itu kembali melemparkan seember air lagi kepadanya. Untung saja asisten sang CEO datang tepat waktu dan berhasil menghentikan garis itu. Namun, karena panik, garis itu malah melempar ember tepat ke kepalanya sebelum kabur. Asisten buru-buru menyingkirkan ember itu, sementara sang CEO yang kuyup dan marah besar memerintahkan, cari garis itu dan buat dia membayar perbuatannya. Sementara itu, garis tersebut masih merasa puas karena mengira sudah berhasil membalaskan dendam sahabatnya. Tapi ketika sahabatnya menunjuk sepasang kekasih di dekat lift dan berkata, itulah mantan pacarku yang sebenarnya, garis itu terkejut setengah mati. Barulah ia sadar kalau targetnya salah orang. Ia sedikit lega karena waktu itu memakai topi, jadi berharap wajahnya tidak terlihat. Namun nasib berkata lain. Orang yang disiramnya ternyata CEO baru perusahaan tempat ia bekerja. Garis itu pun panik. Ia cepat-cepat memakai kacamata hitam dan masker untuk menutupi wajahnya. Sang CEO sempat melihatnya dari belakang dan merasa sosok itu agak familiar. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya memerintahkan asistennya untuk melacak identitas garis itu lewat rekaman CCTV. Hari itu juga, dalam rapat perusahaan, garis itu melihat CEO yang sama naik ke panggung untuk memberi pidato. Jantungnya langsung terasa tenggelam. Sahabatnya justru terpesona, merasa pria itu sangat tampan. Garis itu berbisik pelan. Itulah orang yang kusiram kemarin. Sahabatnya syok, lalu menertawakan situasi itu. Garis itu hanya ingin segera kabur, tetapi tingkah anehnya menarik perhatian CEO. Ia melihat seorang garis bersembunyi di balik masker dan kacamata hitam, lalu langsung memanggil namanya. Gadis itu terkejut berdiri. Sang CEO bertanya, kenapa ia berdandan begitu mencolok dalam rapat. Untungnya sahabatnya cepat-cepat menjawab, bahwa ia sedang sakit dan tidak ingin menularkan kuman. Dengan sedikit tidak puas, CEO menyuruhnya istirahat saja. Gadis itu pun mengucapkan terima kasih lalu buru-buru pergi. Keesokan paginya, ia datang ke kantor 2 jam lebih awal untuk menghindari CEO. Namun tetap saja, mereka bertemu di lift. Ia panik, berbalik hendak lari, tetapi kakinya terpeleset dan jatuh. Sebelum ada yang melihat, ia cepat bangkit. Namun asisten CEO dengan sopan berkata, masih ada ruang di dalam lift. Gadis itu canggung menolak, tapi CEO memaksanya masuk. Di dalam lift, CEO bertanya pada asistennya soal gadis yang pernah menyiramnya air dan tentang harga jam tangannya yang rusak. Asisten menjawab, 750 juta, setara $1 juta. Mendengar itu, gadis itu kaget sampai refleks berteriak. CEO menatapnya penuh curiga. Mulai merasa yakin bahwa dialah gadis itu. Ketakutan, ia langsung kabur begitu pintu lift terbuka. Di mejanya, ia stres memikirkan utang $1 juta itu. Teman-temannya malah menertawakan lalu menunjukkan sebuah iklan perjodohan. Setelah mendaftar, mempelai pria akan mendapat harga pengantin $1 juta. Gadis itu sedang putus asa langsung setuju. Di sisi lain, iklan yang sama juga diberikan asisten kepada CEO. CEO kebingungan dan bertanya apakah ini semacam lelucon. Tak lama neneknya masuk. Saat ia menanyakan tentang iklan itu, neneknya hanya berkata, kamu memang sudah seharusnya menikah. Ia berdebat, lalu pergi dengan alasan ada rapat penting. Tak lama kemudian, ia mendapat kabar bahwa neneknya masuk rumah sakit. Ia panik berlari ke sana tapi ternyata hanya sandiwara. Neneknya pura-pura sakit demi memaksanya ikut perjodohan. Mau tak mau, CEO akhirnya setuju. Di sisi lain, gadis itu datang bersama sahabatnya dan terkejut saat tahu harga pengantin dimulai dari $1 juta. Saat sesi perjodohan dimulai, CEO bertemu banyak wanita serakah satu persatu. Lalu tibalah giliran gadis itu. Begitu ia duduk, ia terdiam kaku melihat siapa yang ada di hadapannya.